Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Saya akan mempresentasikan analisis keuangan PT Metro Data Elektronik (TPK) dengan kode saham MTDL. Presentasi ini adalah tugas PJBL Manajemen Keuangan 2 tahun 2026. Perkenalkan, saya Reno Octavian Yulita, NPM 24 20 10 36 3, Rombel K1. Ada 6 bahan kajian utama yang akan saya bahas di sini. Langsung saja mengenai PT Metro Data Elektronik (TPK). Ini berdiri tahun 1975 dan resmi menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan visi menjadi penyedia teknologi digital yang paling terpercaya di Indonesia. Dengan struktur kepemilikan saham didominasi oleh PT Ciputra Corpora sebesar 36,21%. Kemudian ada masyarakat publik sebesar 35,43% dan sisanya dikuasai oleh investor lain. Melihat dari konteks laba operasional berbasis aset operasi, nilai NOWC, TOC, dan NOPAT naik, di mana nilai NOWC ini naik sebesar 17,20% yang menandakan ekspansi bisnis. TOC ini meningkat menandakan investasi modal yang besar dan NOPAT yang sedikit naik ini menandakan profit operasional. Kemudian nilai MFA ini juga naik 15,89%, yang artinya nilai pasar perusahaan jauh melebihi modal disetor. Namun pada nilai EVA ini semakin negatif, semakin menurun, artinya perusahaan belum mampu menciptakan nilai tambah ekonomi karena laba operasi belum menutupi biaya modal. Selanjutnya melihat dari sisi profitabilitas, nilai BEP dan ROI turun. Namun pada return on equity ini justru meningkat. Ini bagus menunjukkan efektivitas pengelolaan modal pemegang saham. Kemudian ada peningkatan OPM ini juga menunjukkan adanya peningkatan efisiensi operasional yang positif pada perusahaan. Kita melihat juga manajemen aset di mana pengelolaan persediaan yang sangat efisien, perputarannya sangat cepat. Namun melihat pada percepatan penagihan utang ini perlu diperhatikan karena melambat, perusahaan perlu mempercepat penagihan hutang. Kemudian melihat juga pada rasio likuiditas, semuanya ini masih di atas standar aman. Selanjutnya kita akan melihat nilai pasar saham MTDL. Ini menunjukkan positif, menunjukkan investor optimis prospek laba. Kemudian ada price to book, value, dan market to book. Ini juga sama-sama naik, artinya pasar memberikan premi di atas nilai buku perusahaan. Kemudian kita melihat nilai CAPM, di mana ROIC dan WACC. ROIC ada di bawah WACC, jauh di bawah WACC yang menjadikan nilai EVA-nya selisihnya ini negatif, artinya perusahaan belum mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi pemegang saham dan kreditur. Selanjutnya adalah struktur modal MTDL. Struktur sangat konservatif, utang jangka pendek sangat utang jangka pendek, utang jangka panjang minimal dengan sumber utama eh, untuk operasional adalah ekuitas dan utang jangka pendek. Perilaku ini sesuai dengan pecking order theory, di mana prioritas utama adalah dana internal dari laba ditahan, kemudian utang jangka pendek, dan tidak ada penerbitan saham baru. Kebijakan dividen ini MTDL sangat menarik, konsisten naik. Ini mengirim sinyal positif bagi pasar dan menarik investor. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Laba bersih tumbuh sehat, ROI naik, perputaran persediaan sangat efisien. Kemudian dividen juga naik, namun pada nilai EVA atau selisih ROIC dan WACC ini masih negatif, artinya perusahaan belum memberikan nilai tambah bagi ekonomi. Saran dari saya adalah dengan meningkatkan efisiensi biaya operasional, kemudian mempercepat penagihan piutang, fokus proyek dengan return
di atas USSC seperti AI, cybersecurity, dan code. Kemudian mempertahankan kebijakan dividen yang sudah baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Berikut ini adalah laporan, maaf, referensi yang saya gunakan, yaitu laporan tahunan MTDL 2022, 2021, 22, 23, 24, dan laporan keuangan di MTDL lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.